Santo Paulus membuat sebuah resep. Bagaimanakah kita hidup dalam kebahagiaan? Bagaimanakah kita hidup dalam damai sukacita? Bagaimanakah kita hidup dalam kebahagiaan Tuhan? Santo Paulus memberikan resep itu adalah jika kita hidup dan mati bersama Kristus. Kristus itulah jawabannya Santo Paulus dalam bacaan kedua. Bagaimanakah kita hidup baik kepada sesama, hidup baik kepada orang lain, sehingga kita mencapai kebahagiaan lahir batin. Pertama-tama kita harus hidup mengikuti Kristus. Hidup dalam Tuhan. Itu yang pertama, yang terutama. Nah, bagaimana caranya kah kita menjadi murid Tuhan yang bahagia? Dalam bacaan pertama diingatkan dalam surat Putra Sirak, mengingatkan kita satu hal: jangan memuji seorang sebelum ia berbicara. Mungkin Bapak Ibu sekalian dalam hidup kadang-kadang memuji orang lain, memuji orang yang punya kedudukan, memuji orang yang punya harta, memuji orang yang punya apa? Kita minta sesuatu. Ya, Bapak tolonglah. Saya tolong. Bapak inilah. Apakah kita pernah memuji Tuhan sebelum kita berbicara? Apakah kita pernah memuji Tuhan? Kalau lagi kacau balau, lagi kesel, lagi marah, kita bicara, Tuhan gini, Tuhan gini. Ya, umpat apa ya? Bisa maki-maki. Ini karena Tuhan saya gini. Nah, akibatnya apa? Kita tidak bahagia. Kita marah. Kita emosi. Kita marah. Kita emosi. Kita benci. Kita lakukan banyak hal yang buruk-buruk. Karena kita tidak berbicara memuji Tuhan Yesus. Kita memuji manusia, kita memuji yang kacau balau. Inilah pesan nasihat bacaan pertama kepada kita. Apakah kita masih mau menjadi murid Tuhan, murid Kristus? Bagaimana? Dalam bacaan Injil Bapak Ibu sekalian, banyak nasihat untuk menjadi murid Tuhan. Kalau saya uraikan macam-macam, tapi saya uraikan 2-3 hal saja. Dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus mengatakan, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa artinya? Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bagaimanakah kita jadi murid Tuhan supaya kita tidak meluap dari mulut? Kita bicara meluap, keluar dari hati. Hati dalam konteks orang Yahudi. Hati konteks bukan kita. Hati kita pikir dari sini ya. Benar ya? Hati, sakit hati. Benci orang, sakit hati kan? Bapak Ibu sekalian, hati dalam pemikiran orang Yahudi, dalam konteks Tuhan Yesus Kristus, ada buah pikiran, buah pemikiran. Kita berpikir sesuatu, kita berpikir apapun kita berpikir, itulah hati. Hati untuk berpikir, pusat pikiran. Dalam konteks tafsir kitab suci tentang hati, dari hatilah buat sesuatu. Jadi kita
menjadi murid Tuhan, hati-hati dalam berbicara. Apa yang keluar dari mulut? Bahasa binatang kah? Bahasa apakah? Karena kenapa? Pikiran yang kacau. Pikiran yang tidak dekat sama Tuhan Yesus. Coba, kalau kita berbicara baik-baik, mulut keluar, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, bicara baik gak? Apakah bahasa binatang, bahasa apa keluar dari mulut kita? Atau dari hati kita, pikiran kita yang baik? Kalau kita tidak dekat sama Tuhan Yesus, jauh sama Dia, yang keluar kita bahasa-bahasa yang kacau balau. Itulah seperti kata Santo Paulus, tidak mencapai kebahagiaan bersama Tuhan Yesus, tidak berbicara Tuhan Yesus. Jadi, kita binatang bahasa macam-macam karena pikiran kita kacau, kita punya hati tidak dekat sama Tuhan. Satu cara untuk dekat sama Tuhan, sembahyang. Itu caranya dekat sama Tuhan. Kalau kalian dekat sama pemabuk, pikiran kalian kacau, hati kalian kacau. Jika kalian dekat sama pikirannya apa? Bukan baca kitab suci, bicara nomor 1, nomor 2, pikiran kacau. Sampai rumah kacau, rumah tangga kacau. Kenapa? Pikirannya apa? Minum. Pikirannya apa? Kacau. Pikirannya apa lagi? Aibon. Tidak dekat sama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bersama. Hari Rabu depan sudah memasuki Rabu Abu, masa pertobatan selama 40 hari. Dalam bacaan Injil dalam Rabu Abu dibilang apa? Yesus mengatakan, koyaklah hatimu, jangan bajumu. Maksudnya bukan hati dikoyakkan, dipecah-pecah gitu, bukan. Koyaklah pikiranmu, hancurkan pikiran yang kacau-kacau, yang ada di kacau-kacau kalian. Mau berubah nggak jadi manusia baru? Oh pastor, susah pastor. Saya sudah kebiasaan minum, saya sudah kebiasaan togel, saya kebiasaan pukul istri. Susah. Emang susah. Karena kenapa? Sudah keenakan. Sudah bahagianya bukan bahagia Tuhan. Sudah bahagia-bahagia yang kacau-kacau. Ya saya tidak apa-apa. Tuhan hanya menunggu. Satu saat jika kamu sakit, satu saat kamu sudah tinggal di liang kubur, kamu baru bertobat. Tuhan mengatakan ketika kamu mati, saya sudah kasih kau kesempatan untuk bertobat. Jika kau tidak lakukan, sampai jumpa di neraka. Namun kita mau bertobat kembali ke Tuhan. Tuhan bilang, oh ya Anas, kau dulu kacau-kacau. Saya tidak melihat kacau-kacau kamu. Saya melihat hati yang baru dalam diri kamu. Saya melihat dirimu menjadi manusia yang baik. Mari datang padaku. Marilah. Karena kamu selama 40 hari masa puasa, kamu berpantang berpuasa untuk menjadi orang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pilih yang mana? Berbicara yang mana? Berpikir yang mana? Melakukan perbuatan yang mana? Perbuatan, pikiran, perkataan, perbuatan tentang Tuhan Yesus Kristus, atau pikiran, perkataan, perbuatan yang kacau balau. Tinggal pilih. Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini selalu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Berpikir tentang Tuhan Yesus Kristus. Mimpi tentang Tuhan Yesus Kristus. Jangan mimpi togel, mimpi mabuk. Lakukan perbuatannya tentang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keluarga juga, keluarga kalian yang rantau-rantau sana jauh, ingat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kalian sudah kacau-kacau sakit-sakitan baru bertobat teriak-teriak. Sudah waktunya habis, tinggal kubur saja. Kesempatan sudah berkurang.
Jadi marilah kita hari ini, kita di tempat sini, di stasi Topo sini, kita berbicara memuji Tuhan Yesus Kristus dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, sehingga hati kita bersih, pikiran kita bersih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin.